Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan dua game spektakuler dari legenda catur kelahiran Georgia 17 Juni 1929, yaitu pecatur yang merupakan juara dunia catur ke-9, Tigran Vartanovich Petrosyan. Oke, langsung saja. Game perdana di video kali ini berlangsung di Yugoslavia tahun 1961. Tigran Petrosyan sebagai putih bersua dengan pecatur Cekoslovakia Rudek Pahman. Game dibuka dengan rete opening kuda F3, pion hitam C5, pion G3, kuda C6, gajah G2, pion G6, Tigran Petrosyan lalu rokade. Rudek Pahman menggerakkan gajah ke G7, pion D3, pion E6, pion E4, kuda raja hitam E7, benteng E1. Rudek Pahman kemudian rokade, pion putih maju G5, pion hitam D6, pion pukul pion, menteri makan pion, kuda menteri keluar ke D2, menteri C7, kuda B3, kuda hitam D4. Petrosyan mengeluarkan gajah gelap ke F4. Rudek Pahman menggerakkan menteri ke B6, dijawab dengan lompatan kuda ke E5. Kuda ajar kuda di P3. Petrosyan tidak langsung mengambil kuda. Terlebih dahulu ia mengancam menteri, kuda C4. Dan setelah menteri menghindar ke P5, baru sekarang Petrosyan menggerakkan pion A, makan kuda. Pahman mendorong pion A5, gajah putih D6. Rudek Pahman memberikan perlindungan pada kuda, gajah F6. Petrosyan lalu mengancam gajah, menteri F3. Raja hitam memproteksi gajah dengan bergerak ke G7. Tigran Petrosyan pada posisi ini mempunyai sebuah rencana yang sangat-sangat jahat. Rencana ini ia mulai dengan aksi benteng ke E4. Tanpa menyadari akan bahaya yang sedang mengintai, Rudek Pahman melanjutkan pertarungan benteng D8. Dan ternyata pada posisi ini Tigran Petrosyan membuat sebuah manuver yang sangat-sangat mengejutkan. Petrosyan mengorbankan sang menteri. Menteri hajar gajah di F6 skak. Sang maharaja makan menteri, dibalas gajah E5 skak. Raja menghindar ke petak G5. Petrosyan kemudian membuat sebuah langkah yang sangat-sangat kuat, yaitu gajah G7. Dan setelah langkah ini, Rudek Pahman langsung menyerah. Rudek Pahman terpaksa menyerah karena pada posisi ini sang maharaja sudah mustahil untuk ditolong. Tentu pada posisi ini ia bisa mencoba menyambung nafas, contohnya dengan menggerakkan kuda ke petak F5. Tapi tetap saja Petrosyan akan melakukan skak, pion ke-4. Kuda pukul pion, dibalas dengan pion pukul kuda, kembali skak.
Apabila sekarang hitam mencoba dengan langkah raja ke F5, akan berhadapan dengan skakmat 1 langkah, gajah H3. Atau bagaimana jika pada posisi ini sang maharaja hitam mencoba mencari selamat dengan pergi ke H5, lagi-lagi skakmat 1 langkah, kali ini dengan langkah gajah ke F3, skakmat. Game spektakuler berikutnya berlangsung pada perebutan gelar juara dunia catur di tahun 1966. Tigran Petrosyan sebagai putih bersua dengan Boris Spassky. Petrosyan membuka pertempuran dengan reti opening kuda F3, kuda hitam F6, pion G3, pion G6, pion putih C4, gajah G7, gajah G2. Kedua pemain lalu kompak rokade. Spassky mengeluarkan kuda menteri ke C6. Petrosyan mengeluarkan kuda menteri ke C3. Pion hitam D6. Pion D4. Pion hitam A6. Petrosyan mengancam kuda, pion D5, dan setelah kuda menghindar ke petak A5, Petrosyan menjawab kuda D2. Spassky lalu mendorong pion C5. Petrosyan menggerakkan menteri ke C2. Pion E5, pion B3. Spassky menggerakkan kudanya ke petak G4. Petrosyan mendorong E4. Pion hitam F5. Pion hajar pion. Pion hitam makan pion. Kuda parkir ke D1. Boris Spassky melanjutkan pertarungan. Pion maju ke B5. Petrosyan lalu mengancam kuda, pion F3. Spassky merespon ancaman ini, pion maju ke E4. Petrosyan dengan segera menggerakkan gajah ke B2. Pion hitam makan pion di F3, dibalas gajah makan pion. Boris Spassky lalu melakukan barter gajah di petak P2. Setelah itu, Spassky menggerakkan kuda G5. Petrosyan mereposisi gajah ke petak E2. Spassky lalu mengorbankan pionnya, pion F4. Tigran Petrosyan menerima, pion hajar pion. Spassky lalu menempatkan gajah ke H3. Pada titik ini, Petrosyan tidak menyelamatkan benteng dan memilih menggerakkan kuda ke E3. Boris Spassky dengan senang hati menggerakkan gajah pukul benteng, dibalas dengan benteng pukul gajah. Spassky lalu memarkirkan kuda ke petak G6. Petrosyan menyambut gajah G4. Boris Spassky melangkahkan kuda hajar pion. Namun langkah ini dijawab oleh Tigran Petrosyan dengan sebuah manuver yang agresif. Petrosyan melakukan pertukaran pengorbanan, benteng hajar kuda. Boris Spassky merespon, benteng pukul benteng. Langsung disambut gajah E6, skak. Benteng hitam menutup skak F7. Tigran Petrosyan memanggil bala bantuan untuk menyerang. Kuda lompat ke E4.
Spassky balas menekan. Menteri nongkrong kehambat. Tigran Petrosyan seolah-olah tak peduli. Ia melanjutkan pertarungan dengan langkah kuda pukul pion. Di D6, Boris Spassky melanjutkan dengan sebuah langkah skak. Menteri G5. Dengan simpel, Petrosyan menyembunyikan raja ke H1. Boris Spassky kemudian mencoba menyambung hidup dengan menambah perlindungan pada benteng. Benteng gerak K7. Petrosyan melanjutkan. Pertama-tama ia melakukan skak gajah pukul benteng. Dan setelah Boris Spassky menjawab dengan langkah benteng pukul gajah, ternyata pada posisi ini seorang Tigran Petrosyan menemukan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful. Sebuah langkah yang langsung membuat Boris Spassky KO. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Pada posisi ini, ternyata seorang Tigran Petrosyan melakukan aksi pengorbanan menteri. Petrosyan menggerakkan menteri ke petak H8 skak. Dan setelah langkah ini, Boris Spassky langsung menyerah. Boris Spassky terpaksa menyerah karena jika permainan dilanjutkan, raja pukul menteri akan dibalas dengan langkah skakster kuda pukul benteng. Dan sudah barang tentu, di posisi seperti ini Tigran Petrosyan akan dengan sangat mudah memenangkan permainan.